Hey, gimana hari ini? Habis ketemu banyak orang? Atau mungkin baru kelar dari acara yang rame banget, yang rasanya kayak ya lumayan nguras energi gitulah. Gue mau nanya sesuatu deh. Pernah gak sih lu ngerasa kayak baterai sosial lu tuh bener-bener habis, kosong, sampai ke titik nol? Bukan cuma capek fisik ya, yang kayak habis lari maraton, tapi ini lebih ke capek mental, capek hati. Rasanya pengen ngilang aja gitu dari peradaban buat sementara waktu. Pengen diem, gak ngomong sama siapa-siapa. Kalau pernah, sini deh, kita ngobrolin ini. Karena jujur, gue juga gitu. Ada masanya di mana energi buat ketemu orang, buat ngobrol, buat basa-basi tuh kayak kesedot habis. Dan itu nggak apa-apa banget loh. Nggak ada yang salah dengan itu. Hari ini gue pengen kita ngobrolin soal gimana caranya ngisi ulang baterai sosial kita yang udah kritis ini. Terutama buat lu yang mungkin ngerasa lebih nyaman sama diri sendiri. Atau buat lu yang kadang butuh banget waktu buat me time setelah seharian penuh interaksi. Bagian 1. Kenalan sama baterai sosial yang suka lowbat. Istilah baterai sosial ini emang gak ada di kamus resmi ya. Tapi kayaknya kita semua paham maksudnya ya. Itu tuh kayak cadangan energi yang kita punya buat berinteraksi sama orang lain, buat nanggepin obrolan, buat hadir di tengah keramaian. Ada orang yang baterainya kayak powerbank jumbo, dicas sebentar penuhnya lama, awet banget dipakai seharian. Tapi ada juga mungkin kayak kita yang baterainya kayak baterai HP jadul, dicasnya butuh waktu khusus dan cepet banget habisnya kalau dipakai intens. Dan nggak ada yang salah atau benar di sini. Ini bukan kompetisi. Beda-beda aja tiap orang. Dan itu uniknya kita. Nah, gimana sih cara ngenalin kalau baterai sosial lu tuh udah mulai merah atau bahkan udah mati suri? Sinyalnya tuh kadang halus, tapi kadang juga kentara banget. Mungkin lu jadi gampang banget iritasi sama hal-hal kecil. Suara orang ngobrol yang biasanya tuh biasa aja, tiba-tiba jadi berasa berisik banget. Obrolan yang biasanya seru, jadi kedengeran kayak suara bising yang bikin kepala pening. Atau yang tadinya lu seneng ketemu temen, tiba-tiba jadi pengen cepet-cepet pulang aja, pengen masuk kamar, kunci pintu, dan gak diganggu. Bisa juga lu jadi malas banget nanggepin chat atau telepon, bahkan dari orang dekat. Bukan karena lu marah atau benci sama mereka, sama sekali bukan. Tapi emang rasanya udah gak ada energi lagi buat mikir mau balas apa, buat merangkai kata, buat ngerespon. Pengennya diem, sunyi, tenang. Bahkan notifikasi HP aja rasanya kayak beban. Atau mungkin fisik lu juga ngikutin. Jadi gampang pusing, lemes, bahu terasa berat. Padahal kayaknya gak ngapa-ngapain yang berat-berat amat secara fisik. Itu bisa jadi sinyal dari badan lu kalau dia butuh istirahat dari stimulasi sosial yang berlebihan. Penting banget buat ngenalin sinyal-sinyal ini di diri lu. Bukan buat ngejudge diri sendiri. Kok gue gini banget ya, nggak kayak orang lain yang kayaknya kuat banget. Tapi lebih ke, oke, gue lagi butuh jeda nih. Baterai gue lagi minta diisi. Karena kalau dipaksain terus, yang ada malah makin stres, makin gak nyaman.
Dan bisa-bisa malah jadi nggak enak sama orang lain tanpa sengaja. Bagian 2. Sendirian bukan berarti kesepian kok. Nah, ini nih yang sering disalahpahami, baik sama diri sendiri maupun sama orang lain. Pas baterai sosial kita lagi habis, kita kan pengennya menyendiri ya. Pengen punya waktu buat diri sendiri, tanpa gangguan, tanpa harus perform. Tapi kadang ada rasa takut atau khawatir yang muncul. Ntar gue dibilang ansos lagi. Ntar gue dibilang sombong. Ntar gue malah jadi kesepian beneran. Padahal sendirian buat ngisi ulang energi itu beda banget sama kesepian. Itu penting banget buat kita bedain. Kalau kesepian, itu rasanya ada kehampaan, ada perasaan terisolasi yang gak diinginkan, ada keinginan buat terkoneksi sama orang lain, tapi gak kesampaian. Itu tuh rasanya gak enak. Tapi kalau sendirian buat recharge, itu pilihan sadar, itu kebutuhan. Itu kayak lu lagi masuk ke pit stop di balapan. Bukan karena mobilnya rusak, tapi buat ngisi bensin, ganti ban, biar nanti bisa lanjut balapan lagi dengan performa yang terbaik. Justru di momen-momen sendirian yang berkualitas itu, lu bisa benar-benar dengerin apa kata hati lu. Apa yang lagi lu rasain sebenarnya? Apa yang lagi lu butuhin? Gak ada distraksi dari ekspektasi atau energi orang lain yang kadang bisa bikin kita kabur dari diri sendiri. Ya, anggap aja itu kayak lagi spa buat jiwa lu. Atau lagi detox pikiran. Lu lagi memanjakan diri lu sendiri dengan ketenangan. Dengan keheningan yang menyembuhkan. Jadi, kalau lu emang lagi butuh waktu sendiri buat ngisi baterai, nikmati aja momen itu. Gak usah ngerasa bersalah atau aneh. Itu hak lu. Dan itu sehat banget buat mental lu, buat kewarasan lu. Bagian 3. Jurus jitu ngisi ulang baterai sosial yang udah kritis. Oke, sekarang kita udah tahu sinyalnya. Udah paham bedanya sendirian sama kesepian. Terus gimana caranya biar baterai sosial yang udah kritis ini bisa keisi lagi dengan efektif? Biar gak cuma ngilang, tapi gak dapat apa-apa. Penting buat diingat, cara recharge setiap orang bisa beda-beda. Apa yang ngefek buat gua, belum tentu ngefek buat lu. Dan begitupun sebaliknya. Jadi, ini tuh saatnya lu jadi detektif buat diri sendiri. Explore mana yang paling pas dan paling bikin lu ngerasa, ini dia nih. Mungkin buat sebagian orang, baca buku di sudut yang tenang sambil ditemenin minuman hangat itu udah cukup banget. Hanyut dalam cerita, lupa sejenak sama dunia luar. Itu kayak ngasih liburan singkat buat otak kita dari keharusan berinteraksi. Atau dengerin musik. Tapi bukan musik yang bikin pengen joget atau nyanyi kenceng-kenceng ya. Ya tapi kecuali emang kalau itu yang emang lu butuhin ya silakan. Umumnya sih mungkin lebih ke musik instrumental, musik klasik, suara alam kayak gemercik air, atau kicau burung yang nenangin. Yang penting, musik yang gak nambah beban kognitif buat otak lo, tapi justru bikin rileks. Jalan-jalan sendirian juga bisa jadi pilihan yang oke banget. Gak usah jauh-jauh atau yang ribet. Mungkin ke taman dekat rumah, duduk di bawah pohon, atau sekadar keliling kompleks sambil ngamatin sekitar. Nikmatin udara segar,
lihat pemandangan, tanpa harus mikirin mau ngobrol apa sama orang lain, tanpa ada tuntutan harus senyum atau basa-basi. Biarin pikiran ngalir aja. Ngelakuin hobi yang sifatnya solo juga ampuh banget. Misalnya, ngelukis, nulis jurnal, ngeluarin semua isi kepala, berkebun, nyentuh tanah, masak buat diri sendiri sambil eksperimen resep, main game sendirian yang gak kompetitif. Apapun yang bikin lu ngerasa fokus, tenang, dan tenggelam dalam aktivitas itu dengan nyaman. Dan satu lagi yang sering dilupain tapi krusial, tidur yang berkualitas. Kadang, saking capeknya secara sosial, kualitas tidur kita tuh jadi keganggu, jadi nggak nyenyak. Padahal, tidur yang cukup dan nyenyak itu salah satu cara terbaik buat ngeriset sistem kita, baik fisik maupun mental. Jadi, usahain ciptain rutinitas tidur yang baik. Intinya, cari aktivitas yang minim stimulasi sosial, yang bikin lu ngerasa damai, yang ngasih ruang buat diri lu sendiri, dan yang benar-benar lu nikmatin tanpa tekanan apapun. Lu sendiri punya cara andalan apa buat ngisi baterai sosial? Coba boleh dong komen di bawah ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Kadang tuh kita nemu ide bagus dari pengalaman orang lain kan? Bagian 4. Ngomongin kebutuhan me time ke orang sekitar. Ini kadang jadi tantangan sendiri ya. Bahkan mungkin bagian yang paling bikin deg-degan buat sebagian dari kita. Gimana caranya ngasih tahu ke orang-orang di sekitar kita? Entah itu pasangan, keluarga, teman dekat, atau bahkan rekan kerja. Kalau kita tuh lagi butuh waktu sendiri buat recharge, tanpa bikin mereka mikir yang aneh-aneh, tanpa bikin mereka ngerasa kita tuh lagi ngejauhin mereka atau marah sama mereka gitu. Kuncinya sih di komunikasi yang jujur, jelas, tapi juga lembut dan penuh pengertian. Nggak perlu pakai alasan yang dibuat-buat atau yang berbelit-belit, karena itu malah bisa bikin salah paham. Cukup bilang aja apa adanya, dengan sederhana. Misalnya nih ke pasangan, sayang, aku hari ini pengen me time dulu ya di kamar. Lagi butuh recharge energi nih abis seharian. Bukan karena apa-apa kok, cuma emang lagi butuh aja. Nanti kalau udah segeran, kita ngobrol lagi ya. Atau ke temen yang ngajak nongkrong. Makasih banget ya udah ngajak. Tapi buat hari ini kayaknya gue skip dulu deh. Lagi ngerasa butuh istirahat di rumah. Energi lagi tiris. Next time ya kita atur lagi. Orang-orang yang beneran peduli sama lu, yang beneran sayang sama lu, pasti akan ngerti kok. Atau minimal berusaha buat ngerti. Apalagi kalau lu jelasin dengan baik, kalau ini tuh bukan soal mereka. Ini bukan karena lu gak suka sama mereka, tapi ini soal kebutuhan diri lu sendiri buat bisa berfungsi dengan baik. Mungkin awalnya ada yang gak langsung paham. Apalagi kalau mereka tipenya ekstrovert banget, yang energinya justru nambah kalau ketemu banyak orang. Tapi seiring waktu, kalau lu konsisten dengan batasan dan kebutuhan lu, dan menyampaikannya dengan cara yang baik, mereka akan belajar buat ngehargain itu. Dan inget ya, ini penting banget. Lu gak perlu minta maaf karena butuh waktu sendiri. Itu tuh bukan kesalahan. Itu adalah bentuk self-care. Sama pentingnya kayak lu butuh makan pas lapar, atau tidur pas ngantuk.
Menghargai kebutuhan diri sendiri itu langkah awal buat bisa ngasih yang terbaik juga ke orang lain. Bagian 5. Tips bertahan di acara sosial pas baterai udah tipis. Ya, kalau kepepet nih ya. Ada kalanya, mau gak mau, lu harus tetap datang ke acara sosial. Padahal baterai udah di ujung tanduk, udah kedip-kedip merah. Entah itu acara keluarga yang penting yang gak bisa di-skip, undangan dari teman dekat yang lu gak enak banget buat nolak, atau urusan kerjaan yang profesional. Nah, di situasi kepepet kayak gini, gimana caranya biar gak makin drop? Biar bisa bertahan hidup tanpa jadi zombie. Pertama, siapin mental dari rumah. Ini kayak ngasih bekal buat diri sendiri. Kasih afirmasi ke diri sendiri. Oke, gue bisa lewatin ini beberapa jam. Gue akan fokus ke hal-hal yang positif. Setelah ini, gue bakal kasih hadiah waktu sendiri yang berkualitas buat diri gue. Punya hadiah di akhir itu bisa jadi motivasi. Kedua, pas di lokasi, coba deh scan area dan cari sekoci penyelamat. Maksudnya, cari sudut yang agak tenang di mana lu bisa ngumpet sejenak kalau butuh. Atau teman ngobrol yang emang lu nyaman banget sama dia, yang ngobrolnya nggak nguras energi, yang bisa jadi buffer lu. Jangan ragu buat ambil jeda singkat kalau emang udah mulai ngerasa kewalahan. Kalau kepala udah mulai pening, atau hati udah mulai nggak karuan. Izin ke toilet sebentar, cuci muka, hirup napas dalam-dalam beberapa kali. Atau sekedar diem beberapa menit di tempat yang agak sepi buat ngeriset. Ini bukan kabur. Ini strategi. Gak perlu maksain diri buat jadi bintang acara atau ngobrol sama semua orang yang ada di situ. Cukup interaksi seperlunya aja sama orang-orang kunci. Atau sama orang yang emang bikin lu nyaman. Kualitas interaksi lebih penting daripada kuantitas di saat energi lagi tipis. Dan yang paling penting, tentuin jam pulang buat diri sendiri sebelum berangkat. Dan usahain patuhin itu. Gak harus jadi orang terakhir yang ninggalin acara. Kalau udah ngerasa cukup, udah menunaikan kewajiban sosial, pamit dengan sopan itu gak apa-apa banget. Kesehatan mental dan energi lu lebih penting daripada basa-basi yang berkepanjangan. Jadi gitu deh obrolan kita soal energi sosial yang suka habis ini. Panjang juga ya ternyata. Tapi semoga ada yang nyantol dan bermanfaat buat lo. Ingat ya, kalau lu sering ngerasa butuh waktu sendiri buat ngisi ulang energi setelah banyak interaksi, itu bukan berarti lu aneh, bukan berarti lu ansos, bukan berarti lu gak suka sama orang. Itu cuma cara kerja mesin lu aja yang emang beda. Yang mungkin lebih sensitif sama stimulasi sosial. Dan itu valid banget. Itu oke banget. Belajar ngenalin sinyal kapan baterai lu mau habis. Berani ngasih diri lu waktu buat recharge dengan cara yang lu suka. Dan belajar komunikasiin kebutuhan lu ke orang lain dengan cara yang baik. Itu kunci biar lu tetap bisa nyaman sama diri sendiri dan sama lingkungan sosial lu. Biar lu gak ngerasa terus-terusan, kok gue beda sendiri ya? Lu berhak buat punya batasan dan lu berhak buat istirahat, termasuk istirahat dari interaksi sosial. Itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan.
Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat buat lu. Kalau menjaga energi sosial itu sama pentingnya kayak ngejaga energi fisik. Jangan sampai diabaikan ya. Jaga diri baik-baik. Sampai ketemu di obrolan kita berikutnya.